Selanjutnya, para pemirsa, wabil khusus jamaah saya yang biasanya offline sekarang online, ya saya mohon ya ke Bapak Ibu, wabil khusus yang mancok, kan di Facebook atau di YouTube ada kolom komentar ya. Ya, di kolom komentar coba komentar yang Tanjung Sari misalkan, oh Abi Ibu Anu manco, Abi ambu iya ranca ekek manco, nah gitu ya. Alhamdulillah nu mana wae tah nu manco. Alhamdulillahnya duh pidoana Ibu ya, mudah-mudahan Abi tiasa konsisten ya masihan ilmu tiasa bertemu online. Sok salajengna ya, salajengna ta ayeuna iktikaf dan meraih Lailatul Qadar di saat pandemi. Mungkin, nah, iktikaf heula. Tong hilapnya iktikaf beda sareng saum. Iktikaf mah hukumnya sunat saja. Bukan syarat saum, bukan rukun saum, bukan pelengkap ibadah saum. Ya, bukan. Ya, itu pelengkap ibadah di Ramadan. Iktikaf hukumnya sunat, bukan wajib. Seperti halnya saum Ramadan. Apabila mungkin dilakukan iktikaf dan terkendali, ya silahkan. Yang biasa, ya yang biasa iktikaf silahkan. Tapi jika tidak memungkinkan karena khawatir dan takut terjadi penyebaran virus corona, maka jangan dilakukan. Dan iktikaf itu di masjid, kalau tidak dilakukan terjadi gantes we di bumi teu aya. Iktikaf hanya di masjid. Saya itikaf musola, itikaf di gedung, itikaf di mall, aya nama dibubarkeun. Ya, aya. Nah, Bapak Ibu yang biasa itikaf, sekali lagi nih. Ya, yang biasa itikaf. Saya dengar di salah satu masjid besar di Bandung ada seorang ibu ya, sadabi mau 14 tahun berturut-turut itikaf. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin tahun ini tidak. Tapi saya yakin secara ilmu, ibu tetap dapat pahala itu. Jangan takut, tetap dapat. Ya. Ulah kieu, Pak. Nah, teu itikaf, kan aya nama aya corona. Eta keur teu aya corona osok itikaf. Nya tatara bapak teh tah anu kitu mah wilujeng. Moal kenging nanaon. Ya. Nah, teu tarawih di masjid. Ya kan aya corona teu meunang. Hari biasa sok ka masjid tarawih tara tak ulah dugi ka kitu. Ya, Bapak Ibu yang biasa melakukan itikaf kemudian tidak karena ada halangan, tidak usah diganti di rumah, teu kedah. Ya, digentos ku pidyah teu kedah. Ya, tetap pahala dapat. Berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini ya segera berlalu. Nah, terus, tapi jika tidak memungkinkan tadi ya, tidak usah. Selanjutnya, adapun meraih Lailatul Qadar, nah ini ya, tidak akan terkendala dengan pandemi. Mengapa? Karena bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di mana saja. Ya, menurut saya tidak tepat. Kalau Lailatul Qadar hanya bisa diraih oleh orang yang iktikaf di masjid. Saya belum pernah mendapatkannya. Belum pernah mendapatkan keterangan dari Nabi. Mencapai Lailatul Qadar hanya bisa didapat oleh orang yang iktikaf, itu tidak ada. Ya, siapapun bisa. Hanya orang yang iktikaf di masjid kemungkinan besar dapat. Itu pun bila ia benar-benar melakukan iktikafnya sesuai sunnah Rasul. Ya, kan aya nu iktikaf dengan kitu we peuting hungkul tos tarawih tidur. Siang bekerja, ya malam tidur, sahur di masjid, sholat subuh bekerja lagi, atau eta mah lain itikaf, milu sare di masjid eta. Ya, milu sare eta. Jadi sekali lagi, mengaih Lailatul Qadar di saat pandemi tidak akan terkendala. Ya, sebagaimana nih saya kutip pendapat ya Caryosana nasihat dari Ibnu Munir, jangan beriktikad bahwa Lailatul Qadar ya
tidak akan diraih kecuali oleh orang yang melihat segala sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kan di kalangan awam terjadi. Yang dapat Lailatul Qadar itu anu ningali di malam-malam ganjil dina lilikuran kejadian-kejadian nu araraheng. Kejadian-kejadian yang di luar nalar begitu. Itu tidak ada. Jangan beritikat begitu. Tahayul menurut saya yang begitu. Sedangkan kata Syekh Muhammad Abduh, yang tadi saya kutip dalam Neo Autor ya, juz 4 halaman 355. Sedangkan kata Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, ya sing wareg ya bahasa abi mah naonnya puas-puaskeun ibadah di Ramadan sekarang ya puas-puaskeun. So kalau kita bisa melakukan ibadah Ramadan dengan baik, apa yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan lakukan. Apa yang harus dihindari pada saat saum hindari ya. Apa yang akan merusak saum hindari. Apa yang dapat meningkatkan kualitas ibadah lakukan. Nah, kalau kita apik dalam mengerjakan yang wajib, yang sunat, larangan ditinggalkan, yang merusak pahala saum, yang dapat apalagi sampai membatalkan, menghancurkan pahala, tinggalkan, apik dapat. Ya. Dan siapa yang saum karena Allah, ya, dan Rasulnya, kemudian ibadah sebaik mungkin selama bulan Ramadan akan dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ya, Bapak Ibu, jangan putus semangat. Ya, jangan putus semangat. Justru menurut saya ini momen terbaik. Ya, momen terbaik untuk ibadah yang lebih khusyuk lagi kepada Allah di saat seperti ini. Mengapa? Karena peluangnya besar. Ya. Punten Bu bahasa abi mah iraha deui urang nyase model kieu. Kita tidak mustahil ya, kita tidak akan menemukan Ramadan seperti tahun ini lagi. Di rumah bersama keluarga. Bisa saum, bisa tarawih berjamaah dengan keluarga, bisa segala. Ya, nikmati baca Quran bareng-bareng kapan lagi? Ya, ayeuna masih gana geus moal aya balanya deui enak. Ya. Tos moal kasar baru deui, mudik deui kan sudah tidak boleh nikmati. Ayo. Ya, urang puas-puaskeun ibadah di Ramadan. Ya, siap Bu ya. Ayo semangat. Ya, ini bukan kebetulan, tapi sengaja oleh Allah dibuat seperti ini. Cing urang nih kaum mukmin rek kuat moal. Ya, bahasa abi mah meungpeung nyalase urang. Lamun sibuk aya alasan deui ayeuna relatif nyalase. Nah, para hadirin hadirat rahikumullah, urang teraskeun ieu seueur keneh. Tebu sabaraha ayeuna? Oh, ya panjang keneh lah. Para hadirin, nah ayeuna salat malam atau tarawih di saat pandemi. Ya, ini ada beberapa poin, ayatnya dicantumkan. Ya, PowerPoint-nya bisa dibaca. Oke, hayang ngaleut heula. Hari di bumi mah tiasa sarang jeruk para hadirin. Sanes ka bibit mempeng acan saum jeung abieuna gitu saum da. Acan Ramadan anu nuju saum Senin wilujengnya hapunten sate acan aya. Salat malam atau tarawih adalah salat yang terikat dengan waktu. Tidak ada kaitan dengan tempat atau peristiwa. Ya, waktu sholat itu di malam hari. Waktu sholat malam itu kan di malam hari. Ya, kata Nabi, waktu sholat malam itu baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Antara sholat isya sampai terbit fajar, sampai subuh. Boleh sholat malam jam 9? Boleh, asal sudah sholat isya. Tapi kalau bapak sholat isya, ibu sholat isya
ya jam 10 misalkan, jam 10 malam. Lalu sholat malamnya jam 9. Nah, eta mah, oh tidak bisa. Tetiasanya Bapak. Kedah sholat isya heula. Nah, Nabi SAW pernah sholat malam di awal malam, pernah. Di tengah malam, pernah. Di akhir malam, pernah. Sholat malam di akhir malam itu hanya keutamaan waktu. Ya, keutamaan waktu. Seperti tarawih. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu kuat sholat tarawih di bulan Ramadan di akhir malam, bagus-bagus. Hanya tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Makanya oleh Nabi pun, ya, di zaman beliau, sudah dilakukan saja berjamaah di awal waktu supaya semua bisa. Anak-anak, ibu-ibu. Terus, tempatnya boleh berjamaah di masjid jika memungkinkan dan terkendali. Jika tidak memungkinkan, di zona merah ini sebaiknya dihindari. Ya. Tapi jangan kehilangan, kita masih bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah bersama keluarga. Yang suami istri, yang ada anak, cucu, kumaha tetangga milu, RT milu, atuh riweuh deui, ulah atau si keluarga. Ya. Bagaimana sendiri-sendiri, silahkan. Ya. Malah kalau menurut saya, yang terbaik itu sholat sunat itu di rumah. Kan ada hadisnya. Ya. Jangankan sholat untuk perempuan. Untuk laki-laki saja, sholat itu sebaiknya di rumah. Kecuali sholat wajib. Abdullah sholatil mar'i fi baitihi. Itu hadis umum. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya. Termasuk tarawih kan itu. Termasuk tarawih. Kecuali sholat wajib, apalagi bagi perempuan. Nah, sedangkan kondisi sekarang mah, kalau di masjid, wah, ya di kota Madya Bandung itu hampir tidak mungkin. Kecuali mungkin koi masjid ya, yang tinggalnya ngareneng jeung masjid. Tidak ada siapa-siapa, dia saja dengan anaknya, misalkan dengan istrinya, nyama enggak. Hanya jangan dibuka lebar untuk orang luar, karena berbahaya. Kalau kaum muslimin atau orang-orang siapa saja yang tidak disiplin ya tentang physical distancing, tentang sosial ini, tidak disiplin, hayang we keluar ka masjid we, aduh teh salat masa. Tapi jangan disalahkan kalau pandemi sampai 1 tahun, bahkan 2 tahun mau beres-beres, sok bertahan heula. Jadi lamun hayong gaduh pahala mah urang atos gaduh. Bapak Ibu yang biasa berjamaah full, ya dengan maghribnya, isanya, tarawih nanti berjamaah, ayeuna mah henteu di bumi dan nyalira abi mah teu aya sasaha, tetep pahala itu ada. Kan urang teh hoyong pahala. Kita ingin pahala, sudah datang. Jangan takut. Ya. Punten abi mah lebay, lamun baca status anu, oh ya Allah tidak bisa ke masjid lagi, abi teu tiasa berjamaah deui, meni lebay. Ya. Jeung di upload di Facebook yang katanya kubatur itu unsurianya tidak kecil yang begitu. Kalau Anda benar-benar rajin ke masjid dan biasa ke masjid, ayeuna teu ka masjid karena ada udzur, pahala sudah dapat. Ya, dina niat wae saur Allah. Ya. Siapa yang sudah mau dina hatinya ada niat digerentes reka masjid, teu cios geus meunang pahala. Ya, komo ini ada yang seperti ini. Sok, salat malam di bulan Ramadan atau tarawih boleh juga dilakukan secara munfarid, silahkan. Munfarid di umum teh aya 10 ari berjamaah teh harese ngumpulkeun jelema misalkan yuk daharola yuk hayang aya keneh sop wah ya hayang ngopi bala-balanya masing-masing mangga. Ya. Atau kali-kali berjamaah, kali-kali munfarid mangga, fleksibel saja. Ya, pokoknya di waktu malam. Sok malah Bapak Ibu juga kita sampaikan kepada anak-anak yang biasanya di tahun-tahun lalu taraweh teh taratama cing atuh ayeuna mah keur kieu masing taramat, usahakeun tah maca Quran ge tamat, sok ti Al-Fatihah dugi anas baca we heula aya nama baca ya, baca Quran, baca buku-buku agama,
baca tentang tauhid anu maca ulah memikir nanti sembako dahar nahnya saya heran ya banyak kaum muslimin kenlah ari nu luar Islam anu akidana ieu mah ieu kaum muslimin ku kaayaan kieu nu kapikir teh beas we jeung mie beas mie enog ya Allah ya ini eleh ku ucing tinggali pandemi hare-hare we tapi aya opat payun tah jeung nu tata hare-hare we pandemi hayam tuh ngenog 12 megan 12 teu dibere mie teu dipasihan sembako ku RT ku RW ku baja kawin teu hari rupe nah meni eleh ku sasatoan urang mah jelema ya urang mah jelema nya urang ku lamun maot kalaparan nu dahar ge maot ya sok konsentrasi karena ibadah ya jangan takut kita miskin. Nabi itu memilih miskin justru Nabi itu kesempatan kaya ada tapi tidak diambil sok salah jenga tos aya pertarosan nu lebet teh aya kayak orang tamatkeun lah atunya tah baca Quran di saat pandemi membaca Quran dan mempelajari Quran hukumnya wajib ya baca Quran mempelajari Quran wajib ya yang belum bisa baca diajar ya kumaha lamun maot ke pandemi maot teu bisa baca Quran dihisab kumaha ya ayo sekarang baca ada yang via online ya sok belajar baca yang sudah bisa baca tapi belum lancar sok diajar ngalancarkeun nu tos lancar tapi tahsinnya aduh masih kene gitu belajar ya banyak sekarang yang belajar tahsin via online sok belajar yang sudah belajar tahsinnya bagus belajar isinya Al-Quran belajar seumur hidup wajib belajar Quran tidak terikat dengan waktu ya jadi membaca Quran tidak diikat dengan waktu maupun tempat artinya bisa kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya jadikanlah bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang paling banyak membaca Quran dan mempelajari Quran karena waktunya relatif santai bagi kebanyakan orang kita kan yang biasa sibuk pun relatif santai baca Quran baca terjemah ya sok khususnya jamaah saya banyak buku agama baca yang tidak mengerti di Ciria nanti ditanyakan melalui WA ya WA saya on time 24 jam insya Allah ya karena lamun kolom mau diwaler berarti sok banyak belajar. Selanjutnya belajar Quran sesuai dengan kekurangannya yang tadi. Ya kalau dia kurangnya dari makharijul huruf belajar. Kurangnya hafalan sok belajar hafal. Oh saya hafalan sudah banyak ini banyak belajar tafsirnya, isinya, sababun nuzulnya apa saja. Selanjutnya bersedekah di saat pandemi. Wah ini nih. Sedekah amal soleh yang utama apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Nabi SAW itu dermawan sebagaimana yang kita tahu, tapi lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Saat pandemi sekarang ini, sangat terbuka luas untuk bersedekah dan membantu sesama. Ya, puntennya nugaduh leuit tonan, yang punya uang tabungan banyak ulah dikekeweuk wae, sisihkan bantu sesama. Bantu. Ya, mengapa ini masalahnya panjang? Ya, kalau kita apatis, tidak mau bantu, kan bae nu lapar lain urang, kan bae nu maot lain urang. Jangan disalahkan kalau di Indonesia, di Bandung, di mana terjadi chaos. Karena banyak orang yang kekurangan lapar, wah bingung akhirnya maling, ngerampok, membunuh. Bantu. Ya. Kita bantu orang bukan untuk mereka, untuk kita. Ya, yang kita infakkan untuk orang miskin yang terkena dampak karantina, dampak London ini, yang kita bantu mungkin sebulan 2 bulan habis. Jangankan sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu juga habis. Tapi pahala kita tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Kita menolong orang bukan untuk orang lain, untuk kita. Surah Allah di Al-Quran, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kamu infakkan untuk kamu.
Kebaikan yang kamu infakkan itu bukan untuk orang, untuk kamu. Sok ku Bapak Ibu, tos karaos teh. Ya, kalau kita sisihkan uang, kita sisihkan barang, makanan, apa saja, termasuk tenaga, apa saja, untuk membantu orang. Sok, nu teu bisa sedekah, bantu atau melancarkan orang bersedekah. Tuh, Pak Haji anu, aya 10 karung rek diinfakeun tapi bingung ngabagina. Bios ku Pak Haji, ku abi urang bungkusan sakilo, 2 kilo, tabar mangga. Sok, kalau kita tidak bisa itu, tenaga